Hai brothers and sisters asyik. Kita jumpa lagi dalam channel Brosis Asyik. Semoga kalian semua tetap pada sehat asyik dan happy asyik selalu. Amin. Brosis Asyik, kali ini sister kalian yang asyik ini akan mereview sebuah film yang tentunya asyik untuk dinikmati bersama secangkir kopi dan sebaskom cemilan tentunya. Oke, Brosis Asyik, selamat menyaksikan and happy watching. Tidak perlu basa-basi lagi, mari kita saksikan cerita seru yang asyik ini dengan bingkai sebuah film berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Kisah ini menceritakan seorang pria yang bernama Shang-Chi. Dia adalah putra dari seorang legendaris yang bernama Wen Wu, yaitu seorang pemimpin kelompok teroris dengan label Ten Rings. Wen Wu memiliki kekuatan dahsyat dan kehidupan abadi yang diperoleh dari kekuatan 10 cincin ajaib yang konon diperolehnya untuk memenuhi ambisinya menaklukkan dunia. Sejak kecil, Shang-Chi dididik oleh ayahnya untuk menjadi penerusnya. Hingga suatu ketika, ia mendapatkan misi pertamanya untuk membunuh. Namun setelah menjalankan perintah sang ayah, Shang-Chi justru melarikan diri dan meninggalkan ayah dan adik perempuannya yang bernama Xialing untuk mewujudkan keinginannya agar bisa hidup normal layaknya orang biasa. Pada tahun 1996, Wen Wu bertemu dengan cinta sejatinya, yaitu Ying Li, yang kemudian menjadi istrinya sekaligus ibunda dari Shang-Chi dan Xialing. Ying Li adalah anggota sebuah desa mistis yang bukan hanya memiliki kemampuan bela diri yang memadai, melainkan juga ia memiliki sisi lembut namun mampu meluluhkan hati Wen Wu, yang akhirnya berhenti melakukan kejahatan demi sang istri yang dicintainya itu. Namun setelah istrinya meninggal, ia kembali menjadi jahat dengan suatu alasan, yakni membalaskan dendam atas kematian istrinya. Beberapa tahun kemudian di San Francisco, dalam pelarian Shang-Chi yang kini telah beranjak dewasa dan menjalani kehidupan normal layaknya orang biasa, tiba-tiba ia diserang oleh sekelompok orang misterius yang mengincar liontin pemberian mendiang ibunya. Ia mengalami peristiwa penyerangan itu tepat di hadapan Katie, teman dekatnya. Tak disangka, sekelompok orang itu adalah gerombolan Ten Rings yang membutuhkan liontin itu untuk mencari jalan ke suatu tempat misterius di desa Talo yang diyakininya sebagai tempat istrinya dikurung oleh keluarganya sendiri. Kemunculan Wen Wu menjadi reuni keluarga tak terduga. Shang-Chi akhirnya kembali ke Macau dan bertemu dengan adiknya Xialing. Pertemuan keluarga ini tidak berjalan lancar, justru kembali membuat konflik di antara Shang-Chi dan Xialing karena keduanya telah berpisah lama dan perpisahan itu ternyata meninggalkan luka mendalam di hati sang adik yang kecewa karena merasa dihianati oleh kakaknya sendiri. Selain itu, Shang-Chi dan Xialing terjebak dalam dilema untuk membantu rencana gila sang ayah atau justru menghentikannya. Setibanya di Macau, dengan dendam dan amarah yang terpendam, Xialing membuat settingan pertarungan maut di atas ring yang melibatkan kakaknya. Itulah kesempatan yang tepat bagi Xialing melampiaskan amarahnya. Kekalahan Shang-Chi dalam pertarungan itu membawa keuntungan finansial bagi Katie
yang menyerahkan seluruh uangnya dalam sebuah taruhan atas nama Xialing. Dan pada saat itu, suasana dramatis pun terjadi di antara kedua kakak beradik itu. Situasi menjadi kembali ricuh akibat kedatangan kelompok Ten Rings. Tujuannya adalah untuk mengambil liontin milik Xialing. Pertarungan pun kembali terjadi. Dengan susah payah, Shang-Chi dan Xialing mempertahankan liontin mereka itu. Namun usaha mereka berakhir sia-sia. Sesaat sebelum Shang-Chi dapat memutar balik keadaan, sang ayah muncul dan menghentikannya. Kemudian Wenwu bersama pasukannya membawa Shang-Chi, Xialing, dan Katie ke markas mereka. Pada waktu yang dirasa tepat, Wenwu akhirnya menyampaikan alasan kenapa ia membutuhkan kedua liontin milik kedua anaknya yang menjadi peninggalan ibu mereka. Alasannya sangat kuat. Wenwu yakin harus menyelamatkan istri yang sangat dicintainya yang dikurung dalam suatu tempat oleh kaum desa Talo. Ayahnya mengisahkan bahwa setiap saat ia mendengar dengan telinganya sendiri suara Yingli istrinya yang berteriak meminta pertolongannya. Bahkan untuk meyakinkan kedua anaknya itu, Wenwu membawa mereka dan menunjukkan suatu keajaiban dari kedua liontin anaknya. Betapa mengagumkan sesuatu yang terjadi saat itu. Pengalaman yang luar biasa pun dialami mereka. Saat kedua liontin diletakkan di kedua mata patung naga, maka patung itu secara misterius mengeluarkan peta dalam bentuk air. Peta itu menggambarkan jalan masuk menuju desa Talo, suatu tempat dari dimensi lain yang memiliki kehidupan layaknya alam para dewa. Misteri kedua liontin yang merupakan kunci peta ajaib menuju alam Talo menjadi alasan yang memperkuat keyakinan Wenwu akan pengalaman-pengalaman mistik sehubungan dengan suara istrinya yang sering terdengar nyata di telinganya. Maka Wenwu memerintahkan kepada pemimpin pasukannya untuk menyiapkan penyerbuan ke desa Talo. Melihat rencana ayahnya yang terkesan akan membabi buta demi suksesnya misi mereka, Shang-Chi berusaha mencegah ayahnya. Namun, bukannya mengurungkan niat sadisnya itu, Wenwu memerintahkan anak buahnya mengurung kedua anaknya bersama Katie di sebuah ruang rahasia bawah tanah. Di tempat itu, Shang-Chi, Xialing, dan Katie berdiskusi. Mereka masuk dalam situasi dilematis antara percaya atau tidak dengan apa yang dikatakan ayah mereka soal ibunya yang dikurung para kaum Talo. Di tengah-tengah kebingungan mereka, terdengar suara aneh dari ujung lorong. Ternyata selain mereka bertiga, ada juga tahanan lain, lelaki aneh dan seekor hewan mistik yang berasal dari Talo. Dengan bantuan hewan itu, mereka berempat pergi menuju desa Talo dengan melewati labirin hutan bambu yang suka memangsa pengunjungnya. Dengan berbekal kemampuan berkendara yang ugal-ugalan di California, Katie dan keempat penumpangnya pun tiba di gerbang desa Talo. Ternyata benar, desa itu bak semesta para dewa yang dihuni oleh ribuan makhluk hidup mistik yang unik dan tak dapat ditemukan di belahan bumi manapun. Setelah tiba di desa Talo, Shang-Chi menyampaikan alasan mereka datang. Setelah mengetahui apa yang direncanakan Wenwu, maka seorang wanita pemimpin kelompok Talo yang adalah adik ibu mereka menjelaskan situasi yang sebenarnya sedang terjadi dengan ayah mereka. Bahwa Wenwu saat itu sedang diperdaya oleh makhluk misterius pemangsa jiwa manusia yang dikurung dalam sebuah gua bernama Gerbang Hitam. Makhluk jahat itu mampu mendeteksi kekuatan besar 10 cincin milik Wenwu. Maka ia memanipulasi secara mistis suara-suara ibu mereka
untuk memperalat Wenwu agar ia bisa bebas untuk memangsa semua jiwa manusia. Artinya, rencana Wenwu merupakan sebuah ancaman bukan hanya bagi kaum Talo, namun bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Maka dengan keputusan yang teguh, bergabunglah Shang-Chi dengan kaum Talo untuk menghentikan ayahnya sendiri. Tetapi konflik batin yang dialami Shang-Chi membuatnya lemah dan tak mungkin menghadapi ayahnya. Ternyata jauh di dalam lubuk hati Shang-Chi ada sebuah penolakan akan jati dirinya sebagai anak dari seorang pemilik 10 cincin yang sepanjang sejarah 4000 tahun generasi manusia bumi dikenal akan kekejian dan keserakahannya. Selain itu, Shang-Chi pun merasa tidak layak mewarisi darah sang ibu, kaum Talo yang suci hatinya dan penuh kebaikan. Seolah Shang-Chi memiliki esensi dari sisi hitam putih kedua orang tua itu. Di tengah-tengah pergumulan batinnya, Shang-Chi berusaha menemukan cara mengalahkan Wenwu ayahnya. Ia pun dibantu oleh bibinya untuk mengakhiri konflik batin itu. Satu petunjuk dari sang bibi, agar Shang-Chi menemukan kepenuhan dirinya, maka ia harus menerima realitas dirinya. Fakta bahwa Shang-Chi adalah perpaduan sempurna antara ayah dan ibunya. Namun, luka lama yang diakibatkan trauma akan kematian ibunya, perlakuan ayahnya yang mendidik dan melatih dirinya menjadi seorang pembunuh, serta keputusannya sendiri membunuh si penjahat yang mengakhiri hidup ibunya, seolah membutakan mata batin Shang-Chi. Hingga waktunya ia menghadapi sang ayah di hari penyerbuan itu. Dengan kekuatan penuh, Wenwu menghantamkan 2 tinjunya kepada anak kesayangannya yang ternyata memilih menjadi pembangkang itu. Tak tanggung-tanggung tubuh Shang-Chi terpental dan tenggelam di sebuah danau. Selagi tubuhnya tenggelam menuju dasar danau itu, Shang-Chi mengalami pengalaman mistik yang mempertemukan dia dengan seekor naga yang diyakini kaum Talo sebagai pelindung abadi. Seolah telah mengalami pemulihan batin yang penuh, Shang-Chi bersama sang pelindung abadi bangkit dan melancarkan misi penyelamatan manusia dari incaran makhluk penyedot jiwa manusia yang hendak menerkam kaum Talo dan anggota Ten Rings. Sebelum gerbang hitam berhasil dibobol oleh Wenwu, Shang-Chi dengan sekuat tenaga berusaha menghentikan ayahnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Shang-Chi melawan Wenwu. Namun, tidak seperti pertarungan sebelumnya. Kali ini, serangan 10 cincin milik Wenwu mampu dikendalikan oleh Shang-Chi. Kemampuan Shang-Chi mengendalikan kekuatan 10 cincin ayahnya telah membuktikan bahwa Shang-Chi telah mewarisi kemampuan ibunya yang luar biasa. Di akhir kekalahan Wenwu, Shang-Chi masih berusaha menyadarkan sang ayah bahwa saat ini dia sedang diperdaya makhluk jahat yang ada di balik pintu gua itu. Sebelum Wenwu tersadar dari pengaruh mistik hasil manipulasi makhluk jahat penghisap jiwa manusia itu, pintu gerbang gua yang terbuat dari sisik naga pelindung abadi runtuh oleh kekuatan besar sang makhluk jahat yang sebelumnya telah menikmati asupan jiwa-jiwa manusia yang diberikan pasukannya yang telah terbebas dari gua itu. Kesadaran Wenwu sepertinya telah terlambat. Setelah berhasil menyelamatkan diri bersama Shang-Chi dari serangan makhluk jahat itu, tubuhnya dicengkram oleh makhluk jahat itu. Dan pada detik-detik sebelum jiwanya dihisap oleh makhluk jahat, ia pun memberikan 10 cincin miliknya kepada Shang-Chi. Itulah saat terakhir Shang-Chi melihat ayahnya dengan tatapan penuh penyesalan. Dengan kekuatan yang diwarisi dari ibunya, dilengkapi dengan kekuatan 10 cincin sang ayah, maka Shang-Chi yang dibantu oleh Xialing dan pelindung abadi beserta segenap kaum Talo berhasil membunuh makhluk jahat itu.
Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa cinta adalah kekuatan besar yang mengendalikan orang terkuat di dunia sekalipun. Namun kekuatan cinta itu pun akan mudah membuat orang kembali ke jalan yang salah dan menghalalkan segala cara untuk menemukan kembali orang yang dicintainya. Dan di sisi lain, semua orang memiliki sejarah dan asal-usul yang membentuk kepenuhan jati dirinya. Menolak sejarah dan asal-usul diri kita menghambat kesempatan menyempurnakan diri kita dengan segenap potensi yang terpendam jauh di dalam diri kita.